Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntarap. Judulnya pada malam hari ini adalah pekerjaan penyucian. Ayat intinya berbunyi, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Setelah seorang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, maka mulailah ia dalam pekerjaan penyucian terhadap dirinya sendiri. Ini adalah suatu proses yang berlangsung seumur hidup. Banyak kesalah pengertian mengenai pekerjaan penebusan. Seakan-akan begitu kita menerima juru selamat, maka proses keselamatannya sudah selesai. Sehingga timbul keyakinan bahwa sekali selamat, dia akan tetap selamat. Nah, kita perlu untuk menyadari apa yang telah dikatakan dalam Faith and Works halaman 29 dan 30 bahwa penyucian hanya diperoleh dari penurutan akan kehendak Allah. Banyak orang yang menginjak-injak hukum Allah namun mengakui bahwa mereka memiliki hati yang suci dan mempunyai kehidupan yang telah disucikan Tuhan. Akan tetapi, mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai Allah yang dapat menyelamatkan mereka maupun hukumnya. Mereka berdiri bersama-sama dengan para pemberontak besar terhadap Allah. Setan sedang berperang melawan hukum Allah yang merupakan fondasi dari pemerintahan di surga dan di dunia ini. Orang-orang ini sedang melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan setan untuk menunjukkan tidak adanya dampak dari hukum Allah yang suci itu. Tidak ada pelanggar hukum Allah yang akan diizinkan memasuki kerajaan surga. Setan yang dulunya adalah seorang malaikat yang suci dan dimuliakan telah dicampakkan keluar dari surga karena memberontak terhadap pemerintahan Allah. Kepada banyak orang, penyucian adalah pekerjaan pembenaran diri sendiri. Namun, orang-orang ini tetap mengakui bahwa Yesus adalah penyelamat dan yang menyucikan diri mereka. Sungguh suatu penipuan besar. Apakah benar anak Allah akan menyucikan para pelanggar hukum Bapanya? Suatu hukum di mana ia datang ke dunia ini untuk meninggikan dan memuliakannya. Kristus bersaksi, aku telah memelihara hukum Bapakku. Allah tidak akan menurunkan standar hukumnya untuk menyesuaikannya dengan standar manusia yang tidak sempurna, dan manusia tidak akan dapat memenuhi hukumnya yang suci tanpa pertobatan kepada Allah dan memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam buku 1 Yohanes 2 ayat 1 mengatakan, jika seseorang berbuat dosa, maka ia mempunyai pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil. Tetapi Allah tidak memberikan anaknya suatu kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan celaan, bahkan sampai menjalani kematian yang sangat memalukan itu agar dapat melepaskan manusia dari penurutan terhadap hukum ilahi. Demikianlah besarnya penipuan setan, sehingga banyak yang merasakan pekerjaan perdamaian yang dilakukan Kristus itu tidak berarti. Kristus mati karena tidak ada lagi pengharapan untuk diselamatkan bagi para pelanggar hukum itu. Mungkin manusia berusaha untuk memelihara hukum Allah di masa mendatang, namun hutang dosa yang telah dibuat di masa lampau itu tetap ada, dan hukum mengharuskan manusia untuk mati. Kristus telah datang untuk membayar hutang dari orang berdosa itu yang tidak mungkin dapat dibayar oleh si pelanggar hukum tersebut. Akibatnya, pengorbanan Kristus menyebabkan orang berdosa diberikan kesempatan untuk naik banding dalam pengadilan di surga. Dengan Yesus sebagai pembela kita di pengadilan surga, tidak ada yang harus dikhawatirkan oleh manusia. Kita akan menang oleh sebab Yesus sudah menang. Kiranya kita akan selalu bergantung kepada Yesus yang menjadi pengantara kita, hingga kehidupan kita akan sesuai dengan standar hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.